Ya, kita masuk kepada merakit bagian model. Persamaan model-model Fleming dalam perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna. Yang dengan persamaan pertamanya, Y sama dengan E dikali Y dikurang T ditambah I dikali R bintang ditambah G ditambah NX dikali E, yang merupakan persamaan dari IS. Untuk kedua, M per P sama dengan L dikali R bintang dikali Y, yang merupakan persamaan LM. Yang dapat dijelaskan, persamaan 1 merupakan ekuilibrium di pasar barang dan persamaan 2 menjelaskan ekuilibrium di pasar uang. Variabel eksogen G dan T merupakan kebijakan fiskal. M merupakan kebijakan moneter. Terdapat juga P dan R bintang. Dalam variabel endogen terdapat Y dan E. Yang berikut gambar grafiknya yang terdapat di samping kanan, di mana persamaan LM tegak lurus dan persamaan IS memotong persamaan LM. Perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang. Yang pertama, kebijakan fiskal. Dan bentuk grafik dari kurvanya seperti gambar di bawah ini, yang dapat dijelaskan dampak kebijakan fiskal dalam perekonomian tertutup sama dengan ekspansi meningkatkan pendapatan ketika Y naik, R juga naik. Karena pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan permintaan terhadap uang. Dan dampak kebijakan fiskal dalam perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang merupakan ekspansi fiskal tidak mengubah pendapatan. Ketika tingkat bunga berusaha naik melebihi tingkat bunga dunia, maka modal mengalir dari luar negeri, di mana mendongkrak permintaan terhadap mata uang dalam negeri di pasar valuta asing, sehingga meningkatkan nilai mata uang domestik. Apresiasi kurs membuat mata uang domestik relatif mahal terhadap produk asing dan mengurangi ekspor neto. Selanjutnya, asumsi Bank Indonesia meningkatkan JUB karena P adalah tetap. Maka kenaikan JUB berarti kenaikan dalam keseimbangan uang real yang menggeser kurva LM ke kanan. Jadi kenaikan JUB meningkatkan pendapatan dan penurunan kurs. Dalam perekonomian terbuka kecil, kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan dengan mengubah kurs bukan tingkat bunga. Maka hambatan perdagangan meningkatkan kurs tetapi tidak mempengaruhi pendapatan. Dengan kurva yang pertama, pergeseran dalam kurva NX, di mana hambatan perdagangan menggeser kurva NX ke kanan, seperti gambar berikut. Dan yang kurva yang kedua, perubahan dalam ekuilibrium perekonomian, yang dapat disimpulkan di mana NX dikali E sama dengan Y dikurang C dikali Y dikurang T dikurang I kali R bintang dikurang G. Karena tidak mempengaruhi pendapatan, konsumsi, investasi, atau belanja pemerintah. Hambatan perdagangan tidak mempengaruhi neraca perdagangan, meskipun pergeseran dalam NX cenderung meningkatkan NX. Kenaikan kurs mengurangi NX dengan jumlah yang sama.
Selanjutnya, sistem kurs menetapkan kurs nominal. Sistem kurs menetapkan kurs nominal. Kurs nominal tetap hanya akan mempengaruhi JUB dan P. Yang pertama, kebijakan fiskal. Asumsi pemerintah mendorong pengeluaran domestik dengan meningkatkan belanja pemerintah atau memotong pajak. Yang kedua, kebijakan moneter. Asumsi Bank Indonesia beroperasi dengan kurs tetap berusaha meningkatkan JUB dengan cara membeli obligasi dari masyarakat. Yang ketiga, kebijakan perdagangan. Asumsi pemerintah mengurangi impor dengan memberlakukan kurva impor atau tarif untuk barang impor. Perbedaan tingkat bunga dalam model Fleming. Dalam model Fleming, asumsi tingkat bunga dunia ditambah premi resiko Q dengan rumus R dikali R bintang ditambah Q. Premi resiko ditentukan oleh resiko politik karena pinjaman di sebuah negara dan perubahan yang diharapkan dalam kurs real. Berikut bentuk model Fleming dengan perubahan tingkat harga. Perhatikan bentuk kurva berikut. Yang dapat dijelaskan untuk kurva yang pertama dan kedua, model Fleming sebagai teori permintaan agregat. Untuk penjelasan kurva yang pertama dan kurva kedua, model Fleming sebagai kurs permintaan agregat. Pada bagian yang A menunjukkan bahwa ketika tingkat harga turun, kurva LM bergeser ke kanan. Tingkat equilibrium pendapatan naik. Pada bagian B menunjukkan bahwa hubungan negatif antara P dan Y yang diringkas oleh kurva AD. Di mana kurva yang pertama tadi itu merupakan model Fleming dan kurva kedua merupakan kurva permintaan agregat. Dan kurva selanjutnya di mana A merupakan model Fleming dan kurva B merupakan model penawaran agregat dan permintaan agregat. Yang dapat dijelaskan, equilibrium jangka pendek dan panjang dalam perekonomian terbuka kecil, di mana titik K dalam kedua bagian menunjukkan equilibrium di bawah asumsi Keynesian bahwa tingkat harga adalah tetap pada P1. Titik C dalam kedua bagian menunjukkan equilibrium di bawah asumsi klasik bahwa tingkat harga disesuaikan untuk mempertahankan pendapatan pada tingkat alamiahnya. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.